Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Selama ini video game sering dianggap bikin bodoh, bikin males, bahkan bikin ketagihan. Tapi gimana kalau ternyata game itu justru bikin otak kita bekerja lebih cepat dan juga cerdas? Penasaran dengan penjelasannya? Hai, gue Revi dari Calon Sarjana. Mari kita langsung bahas yuk. Siapa sangka main game itu ternyata nggak selalu bikin bodoh loh guys. Bahkan hal itu udah bukan mitos lagi, melainkan udah ada penelitian ilmiahnya. Jadi ada penelitian dari tahun 2022 lalu yang melibatkan hampir 10.000 anak di usia 9-10 tahun. Nah, selama 2 tahun, mereka dibagi jadi beberapa kelompok. Ada yang buat nonton TV dan nonton video online selama 2,5 jam sehari, main video game 1 jam sehari, dan juga 30 menit browsing internet. Tahu gak hasilnya gimana? Di kepala kita pasti anak-anak yang browsing internet punya IQ lebih tinggi kan? Jawabannya nggak sama sekali guys. Anak yang main game justru mengalami peningkatan IQ sekitar 2,5 poin dibandingin anak lainnya. Loh, kok bisa ya? Ya, soalnya di setiap game itu pasti ada tantangannya yang bikin otak kita tuh mikir, melatih kemampuan memecahkan masalah, dan juga beradaptasi. Nah, simulasi kognitif ini yang nantinya bikin pemahaman membaca jadi meningkat guys. Ditambah lagi nih guys, video game juga melatih otak bagian visual, dimana nyatanya juga bisa meningkatkan cara kita memproses informasi lewat gambar loh. Salah satu game paling simple kayak nyebut warna yang ada begini nih, dimana nantinya fokus otak bakalan lebih ke tampilan dan bukan tulisannya. Tentu, banyak versi lainnya yang tidak terlihat sejelas ini, namun efeknya akan terasa secara nggak sadar ya. Yang uniknya nih, orang-orang kayak Om Deddy Corbuzier atau Aska tuh bakal ketambahan dampak positif lainnya. Di salah satu podcastnya kan ada pengakuan kalau pas COVID kemarin mereka tuh sebenarnya sering main game bareng karena nggak bisa kerja juga. Nah ternyata buat orang disleksia atau yang ngeliat huruf acak-acakan dari sudut pandangnya, kemampuan membaca bakal membaik sehingga lebih akurat dan juga lebih cepat. Ya, kombinasi semuanya kan otomatis menuntut otak kita bekerja lebih keras nih. Akhirnya, nggak cuma mendorong cara berpikir jadi lebih luas doang, tapi daya ingat juga ikut berkembang. Pengendalian diri pun juga akan mengalami pertumbuhan, karena udah ditempa setiap kali lulus dari rintangan yang ada. Sama aja kan, kayak ngelewatin ujian kehidupan. Bahkan, efek ini nggak hanya terjadi di anak-anak aja, tapi orang yang udah tua pun bisa dapat dampak positif ya loh. Kayak proses keterampilan dan juga kecepatan mengalami penundaan-penurunan, di mana kabarnya setara dengan 7 tahun penuaan. Iya, ada studinya juga. Jadi yang nggak mau cepet tua, main video game lah guys. Data dari pelajar di Australia juga nunjukin kok kalau nilai para gamers itu lebih tinggi dibandingin anak-anak yang nggak main game sama sekali. Jadi sebuah kecerdasan bukan bawaan lahir ya, tapi bisa didapat dari berbagai macam sumber. Cuman ada syaratnya juga nih. Yang penting mainnya itu yang merangsang otak buat berpikir. Makanya harus dilatih secara langsung maupun nggak langsung. Kayak catur deh contohnya, efeknya udah terbukti banget dan semua syarat yang ada juga terpenuhi. Untuk game lainnya yang langsung efek sih kayak model-modelan Candy Crush gini. Cuman kalau kalian nemu game-game macam Super Mario, maka nggak salah juga sih dimainin karena banyak juga yang memakai otak ya kan. Tapi setelah dengar penjelasan tadi nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Berarti main game aja terus-terusan biar tambah pinter. Ya nggak gitu juga guys. Soalnya penelitian tadi sebenarnya bisa dibilang belum sempurna. Karena bukan berarti game jadi faktor penentu yang mutlak, karena ada banyak unsur penting lainnya yang perlu jadi bahan pertimbangan juga nih. Contohnya kayak waktu permainan yang dibatasi sekitar 30 menit sampai 60 menit doang. Bahkan perlu ditambahin lagi elemen-elemen pengujian lainnya, kayak efek layar ke aktivitas fisik, tidur, ataupun faktor lingkungan yang juga harus mendukung perkembangan otaknya. Karena lagi-lagi, yang berlebihan itu nggak pernah baik, bahkan malah bikin ngerusak otak gara-gara berubah menjadi kecanduan. Badan kan seneng-seneng aja ya dapat dopamin. Orang games itu kan bikin gembira dan juga seneng. Tapi lama-kelamaan, tubuh bisa jadi meminta lebih loh. Dan akibatnya apa? Akan bikin perubahan hingga menghilangkan fungsi penting yang ada di otak kalian. Penelitian dari jurnal Molecular Psychiatry malah menunjukkan bahwa game bertema action gitu bakal mengurangi materi abu pada area otak yang mengelola ingatan. Jadi 85% pemain malah terdorong buat memakai otak yang autopilot gitu guys. Dan ujung-ujungnya, kemampuan mengingat kita jadi menurun secara drastis. Efek dopamin berlebihan juga bisa memicu stres karena namanya ketagihan bisa bikin depresi guys kalau itu nggak terpenuhi. Kebanyakan main juga ngefek ke kegiatan sosial loh guys. Ya karena mereka tuh jadi jarang keluar kan. Alhasil malah bikin kita kesulitan buat berinteraksi dengan orang di luar rumah. Jadi main itu sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan yang positif dan membuat kita banyak berpikir. Sama satu hal lagi nih guys, jangan berlebihan dan tenggelam dalam dunia game terus ya. Batasin sesuai takaran normalnya aja, dan sisanya dipakai buat aktivitas lain yang bikin kita tuh berkembang, kayak olahraga atau ngobrol sama orang beneran. Nah, ngomong-ngomong soal game, di Indonesia aja
udah ada banyak banget kan tuh konten kreator gamer terkenal. Jadi nggak heran juga ya, kita termasuk sebagai salah satu negara dengan jumlah pemain game online terbanyak di dunia. Bahkan datanya naik dari 94,5% di tahun 2022 jadi 95,3% di kuartal ketiga tahun 2024 kemarin. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kalau yang punya dampak positif tuh adalah game menantang dan memutar otak. Tapi dunia nggak melihat semua itu ya. Justru yang populer ya game-game tembak-tembakan atau action gitu. Lalu di posisi ketiga ada game bertema olahraga. Sedangkan yang bisa mengasah otak kayak yang teka-teki atau puzzle malah kurang banget peminatnya. Dan nggak cuma di Indonesia, tapi ini juga jadi hampir kebiasaan di seluruh dunia. Gamers yang cenderung main di atas 3 jam per hari, apalagi tanpa aturan, bisa bikin kecanduan dan efek negatif lainnya. Kebanyakan pemain aktif juga adalah laki-laki, di sekitaran 60% dari total gamers. Tapi kalau misalkan nggak berlebihan, rata-rata nilai dan kecerdasan mereka bisa tetap bagus kok, dan bahkan ada yang di atas 70-an loh. Lagi-lagi, pernyataan yang mempengaruhi otak tuh beneran terbukti ya. Begitu juga dengan kesimpulan terhadap pengaruh kecerdasan seseorang. Yang mana kalau dipakai secara bijak dan nggak berlebihan, efek positif itu akan membuahkan hasil untuk menaikkan IQ-nya beberapa poin. Asal game ini memakai logika buat mencari jalan keluarnya, ketimbang kekerasan serta game-game minim strategi. Begitu juga dengan aktivitas digital lainnya ya, kayak nonton atau main sosmed seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau konteksnya cuma main dan cari hiburan belaka, maka jelas aja kalian nggak bakal dapet apa-apa guys. Main game juga sama-sama hiburan, tapi ketika permainan itu menuntut otak kita untuk bekerja, maka ya bakal ada dampak signifikan, cuman balik lagi nih, mau positif atau negatif. Kalau mau yang bagus-bagus, ya cari yang perkembangan kognitifnya bisa ikut terpengaruh pas main. Sekalian bahas soal disleksia lah ya, karena sebuah game kan menuntut pemainnya untuk terus fokus, yang mana perhatian kita terhadap sesuatu bakal makin tajam dong. Nah ternyata kalau akurasinya membaik nih guys, kegiatan membaca secara otomatis akan terasa semakin mudah. Soalnya dikutip dari BBC, problem utama mereka tuh bukan karena nggak bisa baca, tapi masalah awal dari kelainan ini ada pada perhatian visualnya, sehingga kalau main game yang gerakannya cepat justru membantu mereka memperbaiki fokusnya. Jadi asalkan masih dalam batas wajar, maka potensi buat kecerdasan meningkat bisa aja berkembang. Mau itu anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua yang pengen nunda perlambatan cara berpikir. So, sekarang pandangan kalau nge-game itu dampaknya 100% negatif rasanya udah nggak tepat ya dan terkesan kuno. Cuman gue harus garis bawahi juga nih, karena semua ini bisa berhasil kalau ada peran orang tuanya juga. Bukan berarti harus ikutan main, tapi yang terpenting ya buat ngawasin pemakaiannya dan mastiin agar nggak berlebihan. Daripada nanti anaknya kikuk pas disuruh ketemu sama temen-temennya, atau gaya hidupnya juga berantakan karena jarang olahraga dan keluar-keluar. Sementara untuk di Indonesia sih yang jadi fokus gue tuh cuma satu, penggunaan internet untuk mainan itu tinggi banget ya. Udah gitu kebanyakan game tembak-tembakan dan juga aksi lagi. Ya semoga sih yang kalian mainin banyak memakai strategi dan muter otak ya ke depannya. Terus waktu penggunaannya juga harus diperhatiin lebih lanjut, biar efeknya tuh ke arah yang positif guys. Gimana? Kira-kira dari kalian sendiri ada yang mau nambahin gak guys? Jangan ragu loh ya buat nulis di kolom komentar di bawah ini. So segitu aja ya guys untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.